Pertama, dia ingin kembali menegaskan bahwa tuduhan mantan istrinya bahwa dia melakukan KDRT tidak terbukti. Yang kedua, tentu ingin sebagai politisi dan juga adalah musisi, tentu ingin terus berkibar ke Pak Ahmad Dhani supaya lebih hati-hati ngomong. Kisruh video kompilasi gibah dan sitnah Maya Estianty yang diunggah oleh Ahmad Dhani masih bergulir panas hingga sampai saat ini. Bagaimana tidak, belakangan Maya Estianty kerap kali berbagi unggahan berjuta makna yang diduga-duga diarahkan kepada sang mantan suami. Begitu pula sebaliknya, alih-alih maju ke hadapan publik dan memberikan klarifikasi, Ahmad Dhani justru memberikan kelanjutan dari video unggahannya. Di mana, dalam video tersebut Dhani menunjukkan surat SP3 atas laporan Maya pada tahun 2008 silam. Terlepas dari isinya yang memuat pembuktian, video unggahan kedua Ahmad Dhani harus pula menuai sorotan masyarakat lantaran berbau promosi. Sontak saja, banyak yang kini mempertanyakan maksud Ahmad Dhani mengunggah video tersebut. Benarkah ia hanya berupaya membela kedua buah hati? Atau ia berniat mencari sensasi? Lantas, seperti apakah tanggapan pengamat media sosial? Jangan lupa guys, Bud Prosop hadir di Prambanan Jazz 2025. Kapan itu? 4-5-6 Juli 2025. Ale, Bud Prosop juga hadir di konser Dewa 19 All Star GBK 6 September 2025. Beli satu kaos Prosop boleh ya Ale ya. Beli 1000 boleh, 10 kontainer boleh, diborong semua boleh, beli untuk dijual lagi juga boleh ya Ale ya. Jangan lupa guys. Jangan lupa, cuma seger-seger di Bud Prosop juga boleh Ale. Seger-seger di Prosop jangan lupa. Tuh guys, Ale males ngantri jadi belinya di online ya. Pak Haji jangan lupa Pak Haji, beasiswa untuk Ale Pak Haji. Makasih Pak Haji, makasih Pak Haji. Ya bisa bermakna dua kalau menurut saya. Pertama, dia ingin kembali menegaskan bahwa tuduhan mantan istrinya bahwa dia melakukan KDRT tidak terbukti karena akhirnya sudah di SP3, artinya tidak dilanjutkan. Dalam tanda kutip tidak ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung adanya tindakan KDRT yang dilakukan Ahmad Dhani. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ingin sebagai politisi dan juga adalah musisi, tentu ingin terus berkibar di tengah-tengah publik ya. Karena terus terang kalau di DPR mungkin barangkali dia berbicara belum tentu dipublikasikan oleh media secara luas, karena juga dibatasi oleh partai dia, tidak boleh sembarang ngomong. Entah apa maksud dan tujuan Ahmad Dhani yang sebenarnya. Namun di lain sisi, kecurigaan warganet pun beralasan cukup kuat. Pasalnya, kisruh yang kini diperbincangkan sudah terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Lantas mengapa baru sekarang Ahmad Dhani memberikan pembelaan? Setidaknya itulah yang dipertanyakan oleh warganet. Apalagi, selama perkara itu bergulir dahulu, Dhani cenderung enggan buka suara terlalu banyak. Lantas, seperti apakah pengamat media sosial menyikapi aksi Ahmad Dhani? Kalau menurut saya kan masa lalu itu bagian dari perjalanan kehidupan seseorang ya. Tentu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, nampaknya Bu Ahmad Dhani ini
mengungkapkan apa yang pernah terjadi dengan istri lamanya atau mantan istrinya, yaitu Maya Estianty ya, yang juga sudah punya suami gitu ya. Dan kemudian menjadi heboh. Terkait postingan ayah kemarin, tanggapannya gimana? Munduran, Soal akuntan dari ayah kan? munduran kak mundur. Postingan ayah kemarin Al yang 2 kali. Al, Sekali lagi, apa yang terjadi di masa lalu itu merupakan bagian dari perjalanan hidup seseorang ya. Dan ya bagi saya tidak juga terlalu baik ya Ahmad Dhani mengungkapkan kembali ke publik ya. Tapi karena apa? Dia ini adalah seorang politisi. Dia seorang bukan lagi sebagai musisi ansik, bukan lagi sebagai rakyat jelata, tapi dia adalah anggota DPR yang sangat terhormat ya. Jadi perkataan, tindakan, perbuatan, apapun juga yang disampaikan itu sejatinya hal-hal yang mencerahkan, menyadarkan, memberi semangat pada rakyat, bukan justru menciptakan ya dalam tanda kutip konflik di masyarakat. Karena mengungkapkan apa yang pernah terjadi di masa dahulu itu boleh dimaknai mengungkapkan masalah yang pernah terjadi di dalam keluarga. Karena bagaimanapun Maya dengan Ahmad Dhani ini mereka cukup lama membangun hubungan keluarga dan akhirnya ya mereka memperoleh anak ya. Tak hanya karena sudah terjadi sejak lama, sorotan tajam terhadap aksi Ahmad Dhani turut didasari pula dengan kekecewaan masyarakat. Mengingat saat ini, pria asal Surabaya itu bukanlah sekedar musisi, tetapi juga seorang wakil rakyat. Ya, sejak tahun 2024 silam, Ahmad Dhani menjabat sebagai anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar itulah, masyarakat semakin keras menyerukan kecaman. Bahkan, ada yang sampai meminta Ahmad Dhani dicopot dari jabatannya. Gerindra wajib pecat kader kayak gini. Gak layak banget jadi perwakilan rakyat. Harus dilengsarkan. Masa kader kok kayak gini? Boro-boro ngurus negara, kerjanya cuma ngurusin perempuan aja. Masalah yang berkaitan juga dengan mantan istrinya ini, Maya Estianty, tentu juga publik menyorot dengan tajam dan bahkan ada yang mengusulkan supaya dia dipecat dari Gerindra. Ya tentu saya kira tidak sejauh itu karena juga kan tidak ada unsur pidana yang dilakukan Ahmad Dhani ketika dia menyampaikan masa lalu dalam hubungannya dengan istri lamanya gitu. Tapi sekali lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan masa lalu itu tidak diungkapkan karena juga akhirnya ramai dibicarakan dengan istrinya Wulan Jamila bahwa itu yang merusak perkawinan Ahmad Dhani dengan Maya Estianty karena adanya orang ketiga dan kemudian orang ketiga itu disebutkan pelakor gitu. Jadi makin ramai kan kan tidak enak juga bagaimanapun suami istri itu adalah anggota dewan yang terhormat ya. Dan untuk bertemu di DPR itu susah sekarang ini. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan mereka karena ada protokol yang membatasi masyarakat atau siapapun juga tidak bisa masuk ke dalam tanpa ada perjanjian atau tanpa ada perjanjian. Jadi kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang sangat tinggi karena tidak semua orang bisa bertemu dengan mereka atau berbicara dengan mereka. Apalagi keduanya ini kan adalah public figure. Dan yang satunya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah pihak yang dipercaya masyarakat sebagai mewakili segala problem solusi yang sifatnya lebih luas, bukan kepentingan rumah tangga.
Ya mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran. Ya dia mengupload sebagai anggota DPR atau sebagai mantan istri atau mantan suami, kan kita nggak tahu. Nah karena itulah barangkali kalau saran saya ke Pak Ahmad Dhani supaya lebih hati-hati ngomong, tapi bukan berarti tidak bisa bicara. Tetap saja harus berbicara, tetapi bicaralah untuk kepentingan rakyat. Karena beliau memang musisi, tapi posisi beliau itu, kedudukan beliau tinggi sebagai anggota DPR, maka berbicara tentang kepentingan masyarakat. Kalau dia bicara dengan masa lalu dia itu bukan untuk kepentingan masyarakat. Paling tadi itu dua tujuannya, satu untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah melakukan KDRT, kedua ingin tetap eksis di tengah-tengah publik. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani benar-benar menuai sorotan dari masyarakat luas. Tidak hanya dari golongan pengguna media sosial, tetapi juga dari beberapa praktisi hukum. Apalagi bila punggawa grup band Dewa 19 itu benar-benar ingin memberi pembelaan kepada anak-anak, ia sebenarnya tidak perlu melakukan aksi bongkar-membongkar dugaan kebohongan maya. Tetapi mengumpulkan bukti-bukti ucapan itu dan melayangkan laporan ke pihak berwajib. Apabila Dhani benar-benar yakin bahwa dirinya adalah korban dari fitnah dan gibah. Terkait video yang dibagikan oleh Ahmad Dhani di kanal YouTube-nya, yang isinya adalah beberapa statement yang disampaikan oleh Maya Estianty tentang masa lalu rumah tangga mereka. Yang kemudian Ahmad Dhani mengklaim bahwa statement yang disampaikan oleh Maya tersebut adalah gibah dan fitnah. Kalau Ahmad Dhani yakin bahwa statement-statement yang disampaikan oleh Maya di dalam video tersebut, harusnya Ahmad Dhani tegas dong, laporkan Maya ke pihak kepolisian. Namun faktanya Ahmad Dhani tidak melaporkan. Jangan-jangan statement yang disampaikan oleh Maya dalam video tersebut itu benar adanya. Karena kalau tidak benar otomatis Ahmad Dhani tegas. Karena masyarakat juga tahu peristiwa mereka di masa lampau terkait rumah tangga. Ahmad Dhani telah melakukan perselingkuhan pada waktu itu. Sehingga hal yang sangat wajar kalau seorang perempuan, Maya Estianty ini bercurhat. Dia menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Makanya Ahmad Dhani mikir dua kali untuk melaporkan Maya ke pihak kepolisian. Saya pikir kalau bicara konteks ujaran kebencian dan lain-lain, sejauh ini apa yang gini loh, istilahnya tidak ada yang keberatan. Misalnya kan andai kata pun Mas Dhani keberatan, tapi kan dia sendiri tidak menempuh jalur hukum atau apapun. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Kalau ada yang menganggap ini penghinaan, pencemaran nama baik, tapi faktanya tidak ada dari dua belah pihak ini, mantan suami istri ini yang saling melaporkan. Jadi karena unsurnya nggak masuk ya menurut saya. Ini kan cuman clippingan video saja, ya kan, dikumpulin jadi satu, yang mana dalam video tersebut berkaitan dengan kondisi keluarga Mas Ahmad Dhani hari ini. Ini kan dibuat setelah, jelas tuh ya, setelah punya suami. Artinya seharusnya Mbak Maya itu tidak lagi mengumbar atau menyampaikan hal-hal yang sudah mereka selesaikan zaman dulu, membicarakan ini dan itu. Jadi justru saya pikir ke depan ya, kalau seperti Mbak Maya udah punya keluarga sendiri dan akur, Mas Ahmad Dhani sendiri, saya pikir stoplah yang begini-begini karena kasihan anak-anak. Berbicara soal tajamnya sorotan masyarakat terhadap gebrakan terbaru Ahmad Dhani, memang tidak bisa lepas dari momen hangat yang sempat terjadi di hari pernikahan Al-Ghazali. Mengingat pada hari spesial itu, Dhani dan Maya seakan mengesampingkan permasalahan yang ada,
demi tampil bersama untuk Al. Padahal bila ditarik ke belakang, hubungan Dani dan Maya selama ini memang tidak baik-baik saja. Dan tak kalah menariknya lagi, kala itu Dani seolah memberi sinyal kepada seisi dunia bahwa dirinya sudah benar-benar membuka hati untuk memulai kembali hubungan baik dengan Maya Estianty dan suaminya. Sampai-sampai Dani sampai berkata kalau dia ikut bahagia menyaksikan Maya Estianty bisa dipersunting oleh laki-laki sebaik Irwan Musri. Namun, kehangatan itu bagai sirna ditelan bumi dengan terjadinya kisruh seperti sekarang ini. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Jadi kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali, banyak kita bercerita. Saya memahami si beliau sebagai seorang ayah, tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang cacimaki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu, ya apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja, si Vea. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau, untuk Vea, dan jadi anak yang kuat ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Itu yang saya sesalkan. Tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Nah, nanti semua orang juga paham agama gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.